Saya pernah dengar cerita dari Jim Carrey. Dia pernah bilang, saya harap semua orang bisa jadi kaya dan terkenal, biar mereka sadar bahwa itu bukan jawaban dari segalanya. Dan waktu saya baca kutipan itu, saya senyum karena itu persis seperti yang saya rasain. Kamu tahu kan rasanya kan? Udah kerja, handphone ganti handphone yang paling baru, udah bisa beliin hadiah buat orang tua, udah bisa banyak hal gitu, tapi tetap ngerasa kayak ada sesuatu yang kurang. Rasanya kayak setiap pencapaian itu cuma bikin lega sebentar, habis itu keluar pertanyaan baru. Habis ini gue harus kejar apa lagi ya? Apalagi yang mau gue capai ya? Apalagi yang mau gue dapetin ya? Dan kita nggak punya waktu buat ngerayain, karena kepala kita udah disuruh balapan sama pencapaian orang lain. Dan makin kita lari, makin kita ngerasa kita tertinggal. Tapi pertanyaannya bukan kamu udah cukup atau belum. Pertanyaan sebenarnya adalah, sebenarnya kamu lagi ngejar semua ini buat siapa? Buat diri kamu sendiri atau orang lain? Saya sendiri pernah mengalami hal-hal yang kayak gitu. Waktu semua target kecil saya sudah tercapai, bukannya merasa lega, saya malah kayak berasa tambah panik. Karena ternyata rasa cukup itu nggak datang dari berapa banyak yang kita punya, tapi dari seberapa dalam kita ngerti apa yang sebenarnya penting buat hidup kita. Sebuah riset dari Harvard Business Review bilang, rasa tidak pernah cukup sering muncul karena kita menggunakan standar orang lain untuk menilai hidup kita sendiri. Dan selama itu terus terjadi, kita akan terus merasa kalah, bahkan dari versi diri kita yang sebenarnya udah cukup. Sebenarnya kita udah pantas, sebenarnya kita udah pas. Tapi ya gitu deh. Banyak orang yang ngerasa kurang terus, padahal udah banyak yang dicapai, karena mereka nggak pernah berhenti sebentar untuk nanya ke diri mereka sendiri. Sebenarnya hidup yang gua mau itu kayak gimana sih? Jim Carrey seperti di kutipannya tadi, dia bilang, saya harap semua orang bisa jadi kaya dan terkenal, biar mereka sadar bahwa itu bukan jawaban dari segalanya. Kurang lebih kutipan itu saya setuju. Pencapaian itu penting, tapi bukan segalanya. Karena kalau kita ngejar hal yang nggak kita butuhin, seberapapun yang kita capai, kita akan tetap merasa kosong. Ada kisah dari John D. Rockefeller, miliarder pertama di dunia, saat ditanya berapa banyak uang yang cukup. Dia ditanya berapa banyak uang yang cukup, lalu dia jawab just a little bit more, artinya ya dikit lagi lah gitu. Rockefeller sendiri udah punya kekayaan tak terhingga, tapi tetap ngerasa belum cukup. Ini nunjukin bahwa ketidakpuasan bukan soal jumlah, bukan soal angka, tapi lebih kepada kondisi batin. Sementara cerita lain dari Alexander the Great, penakluk dunia di usia muda, setelah dia menaklukkan hampir seluruh dunia yang dikenal saat itu, dia malah nangis. Kenapa? Karena dia bilang, nggak ada lagi dunia yang bisa saya taklukkan. Dia punya segalanya, dia punya kekuasaan, dia punya banyak kemenangan, punya banyak kejayaan, tapi dia tetap merasa kosong dan gak cukup. Dan terakhir ada kisah dari Robin Williams, komedian ternama, pemenang Oscar. Di balik semua ketenarannya, Robin pernah ngomong soal kesepian dalam keramaian dan tekanan karena dia terus merasa harus memenuhi ekspektasi publik. Bahkan mereka yang paling dicintai pun bisa merasa kurang secara emosional dan spiritual jika nggak jujur terhadap kebutuhan batinnya. Ada lagi cerita dari seorang chef dan jurnalis, Anthony Bourdain. Dalam perjalanannya dia ngomong bahwa setelah menjelajahi dunia dan hidup dengan impian banyak orang yang dia idamkan, dia tetap merasa ada kekosongan yang nggak bisa diisi oleh pencapaian luar. Apa maknanya? Petualangan dan kesuksesan nggak menjamin perasaan cukup kalau kita nggak benar-benar mendengar isi hati kita sendiri. Saya mulai nulis semua itu waktu kepala dan hati saya udah nggak nyambung. Saya duduk, diam, dan mulai jujur dengan pertanyaan apa yang sebenarnya saya lagi kejar. Dari proses itulah akhirnya lahir ebook Anti Bingung. Ini bukan sekedar teori, tapi ini adalah pengalaman saya, catatan dari seseorang yang juga pernah merasa saya udah punya banyak hal gitu, saya udah mencapai banyak hal tapi ngerasa kayak ada yang kurang, kayak nggak bahagia. Kalau lo juga lagi ngerasa kayak gini, link buat baca 3 bab pertamanya gratis sudah saya tempatkan di deskripsi yang ada di video ini. Sebagai penutup teman-teman, kayaknya sayang banget karena hidup ini terlalu singkat kalau kita pakai buat ngejar validasi dari luar. Dan hidup ini terlalu berharga
buat kita untuk terus-terusan ngerasa nggak cukup. Jadi, nikmati hidup ini, kejar semua hal yang memang datangnya dari diri kalian sendiri. Terima kasih udah nyimak video ini. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen dengan pertanyaan atau apapun. Link untuk e-booknya sudah ada di deskripsi video ini. Saya Mas Yud dari Tujuanko. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam kejelasan.